Boleh nggak disebut tahajud? Bukan, itu nama Bisa lain nggak? dari sepertiga Sekarang saya malam. tanya kamu, kalau kamu bilang tahajud tidak bersyarat, bisa nggak tahajud dilakukan pukul 11 malam? Bisa. Oke, bisa nggak tahajud dilakukan jam 6 maghrib? Antara jam 2 Kalau jam sholat isya bang, sholat isya sholat apa? Sholat ya, malam setelah atau sholat pagi? isya, kita sholat isya sesuai azan itu. Sholat Habis azan isya itu itu kita sholat termasuk isya sholat jam malam 4. atau gimana? Gimana? Sholat malam itu, sholat isya itu termasuk sholat malam atau gimana? Oh, tidak, beda. Sholat isya itu sholat wajib, Mas. Yang pemahamannya agak nyelesai. Jangan. Berapa lama di pondok? Jawab Saya dulu nggak pernah itu. mondok, Mas. Saya Oh, nggak pernah sama. mondok. Tadi katanya sama Ustadz Somad. Loh, apakah kalau kita ikut pengajian mereka harus kita mondok, Mas? Tadi katanya apa? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim. Dari diskusi kali ini, ada banyak umat muslim yang saling adu argumen mengenai sholat tahajud. Apakah di dalam sholat tersebut ada syaratnya? Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Silakan buka kameranya, Anji. Halo, malam, Kak. Ya, selamat malam. Silakan dibuka kameranya. Bentar. Hmm. Aku sorry sambil tiduran ya, Kak ya. Tapi biar tiduran masih agak ganteng juga, nggak biar sama Silakan sama dibuka Kak Agatha. kameranya. Silakan dibuka kameranya, Anji. Ini sudah dibuka nih, Kak. Belum. Bentar. Gimana Kak cara buka kameranya? Nih, saya undang buka udah. kameranya. Nah, udah. Oke. Pak JGI Iya. Islam atau Kristen? Saya Islam, Kak. Oke. Ada yang mau Baik. ditanya? Iya, apa namanya? Terkait apa waktu tahajud tadi itu, saya mungkin sedikit meluruskan dari Boleh. Mas yang tadi itu. Jadi tahajud itu sebetulnya syaratnya dilaksanakan setelah setelah waktu sholat isya. Nah, syaratnya kedua harus didahului dengan tidur dulu. Jadi sholat tahajud tuh harus bangun tidur dulu, Kak. Waktunya dari setelah dia bangun tidur itu sampai waktu imsak ya. Waktu imsak tuh sebelum subuh itu waktunya. Nah, dari sepanjang waktu itu memang ada keutamaan waktu yang disebutkan itu sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ditanya apakah waktu yang lain tidak afdol, sebenarnya jangan diartikan seperti itu, Kak, karena setiap agama saya yakin ada. Kalau di Kristen itu kan ada jam-jam kanonik, saya lupa jamnya jam berapa saja. Itu waktu saya di sekolah di Metodis dulu diajarin jam-jam itu waktu yang bagus untuk berdoa karena berkaitan dengan waktu kesengsaraan Yesus, kesengsaraan Tuhan. Kan kita nggak bisa mengartikan juga saat jam-jam itu Tuhan sedang sengsara kan, Kak, gitu loh. Tapi untuk memperingati waktu yang istimewa itu. Nah, terus tadi apa sih Pak itu jawabnya?
Ya mungkin itu saya cuman meluruskan itu aja Kak Agatha. Jadi supaya diketahui juga untuk teman-teman muslim yang mungkin juga baru tahu untuk masalah sholat tahajud itu. Ya kita sadar sih sesama muslim sendiri itu banyak yang belum paham tentang sholat tahajud, karena memang untuk melaksanakan sholat tahajud itu berat banget, tidak seenteng ketika diomongkan. Ngomongnya gampang, oh kita sholat tahajudnya, tapi pelaksanaannya susah. Yang belum pernah sholat tahajud mau mulai rutin tiap malam bisa berturut-turut 3 hari aja udah termasuk bagus gitu loh. Gitu. Mungkin itu Kak Agatha, teman-teman yang lain ya. Oke. Terima kasih banyak atas Salam toleransi. Untuk teman-teman yang di bawah juga saya sarankan nggak usah lah caci maki, saling menghujat. Kita lucu-lucuan aja. Saya ngelihat Kak Agatha nih ketawa-ketawa aja saya. Ketawa-ketawa lumayan buat hiburan. Ya jangan dinodai dengan menghujat ini, menghujat itu. Dalam Islam sendiri kita itu dilarang menghujat agama orang lain, apalagi menghujat Tuhannya. Karena apa? Karena kalau kita menghujat, kita juga akan dibalesnya dihujat juga. Jadi yang asik-asik aja lah gitu. Mungkin itu ya teman-teman semua. Makasih Kak Agatha, selamat malam. Sehat selalu. Ya, salam sehat toleransi. ya. Izin turun ya. Nah, Tuhan berkati Pak An. Amin. Makasih Bunda. Oke, kenapa kamu kayak menarasikan sesuatu itu? Tahajud spesial, Cuk. Kenapa kamu keberatan dengan temanmu? Iya, kayak tahajud itu harus memiliki syarat segala macam. Nggak ada syarat tahajud. Kenapa nggak ada syarat? Nggak ada. Loh, ini gimana nih maksudnya? Abang yang tadi itu sudah benar. Kamu mau menyalahkan abang yang tadi, Bang Aan? Iya, namanya sholat tahajud ya sholat sepertiga malam, apalagi. Nggak Iya, ada itu syaratnya. ada syaratnya tadi kata abang itu. Sebelum Ya harus bangun tidur, harus apa? Nggak ada syaratnya. Lu Itu syarat namanya, harus bangun tidur, harus apa? kamu punya dasar ayatnya ini? Itu ada di hadis itu. Ada yang bagi yang terjaga, ada yang bangun tidur. Ada yang terjaga. Oh, jadi kamu mau mengatakan yang dinarasikan Pak Aan tidak benar? Ya tidak harus selesai, harus tidur dulu ya. Kamu bisa keluarkan ininya, datanya yang mengatakan seperti tadi atau yang mendukung argumentasimu di hadis mana mungkin? Intinya sholat tahajud itu sepertiga malam. Kalau nggak sepertiga malam bukan tahajud. Berarti itu syarat dong. Bukan syarat, karena itu Bisa itu nggak sepertiga kalau malam? tidak di sepertiga malam dikatakan tahajud? Misal jam 11 malam. Nggak usah pakai tahajud itu sepertiga udah malam aja, sholat sepertiga malam. Itu udah syarat. Jadi kalau kamu Itu nama mengatakan lain dari tahajud sepertiga tidak malam, Bun. pakai syarat, kamu baru menyatakan syarat tadi. Gimana? Boleh nggak disebut Bukan. tahajud? Itu nama Bisa lain nggak? dari sepertiga Sekarang malam. saya tanya kamu, kalau kamu bilang tahajud tidak bersyarat, bisa nggak tahajud dilakukan pukul 11 malam? Bisa. Oke, bisa nggak tahajud dilakukan jam 6 maghrib? Nggak bisa, bukan tahajud namanya. Berarti udah syarat dong itu. Kalau nggak mau pakai tahajud, ya pakai sepertiga malam. Oke, bisa nggak jam 8 malam?
Namanya sepertiga malam nggak bisa. Ya, berarti itu udah syarat. Kalau tidak bisa berarti itu ada syarat dan ketentuan. Kamu ngerti nggak? Bunda yang Sudah ngerti menyebutkan atau enggak? syarat. Kalau nggak pakai tahajud, ya pakai sepertiga malam, sholat sepertiga malam. Jadi kalau sholat tahajud itu ada syaratnya atau tidak? Namanya sepertiga malam, Bun. Saya tanya, untuk sholat tahajud itu ada syaratnya tidak? Nggak ada. Boleh dong, jam 8 malam. Ya bukan tahajud namanya. Berarti ada syarat di situ, ada ketentuan. Alah, Tidak boleh sholat dibawa sepertiga dari jam. malam namanya sholat tahajud. Oke, kata kamu tidak ada syarat. Kenapa di jam itu tidak boleh dilakukan? Bun, gini, sepertiga malam itu kalau nggak pakai sepertiga malam, orang Islam namanya tahajud, Bu. Itu, kamu silakan googling itu Pak Aan, typing. Googling aja apakah tahajud harus dilakukan setelah tidur. Aku sependapat dengan Pak Aan. Karena aku tahu ini. Tapi kamu, Gimana? aku sependapat dengan Pak Aan yang tadi karena aku tahu. Dan aku pernah melakukan, tapi yang kamu katakan tadi, kamu tidak mengerti apapun. Ya, Nggak harus tidur dulu tahajud itu. Waktunya sepertiga malam, sholat sepertiga malam. Orang Islam menambah sepertiga malam itu tahajud namanya. Itu iya. Sepertiga malam itu harus jam berapa? berarti Bunda nggak tahu sepertiga malam. Berarti kamu tidak mengerti apa yang namanya syarat. Kalau tidak di jam itu bukan tahajud namanya. Tadi saya bilang kalau jam 8 bisa nggak? Itu sholat isya. Namanya tidak dikatakan sholat tahajud. Kenapa? Syaratnya itu. Makanya kalau kamu berstatement tahajud tidak pakai syarat, kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Bun, Ya. orang yang Kalau lupa sholat isya. dikatakan jam 8 tidak boleh, berarti itu persyaratan, itu ketentuan. Kamu ngerti nggak sih arti syarat dan Oke, ketentuan? naikin paan tadi. Naikin tadi. Kamu nggak usah dinaikin paham karena saya mengerti, kamu yang nggak ngerti. Saya paham. Gitu ya, kamu yang nggak ngerti. Dia tidak bisa membedakan mana sholat malam, mana sholat tahajud. Ya, tada kiri, kanan semua kau. Jadi kau langgar. Gitu. Ini udah jelas kok. Nih, coba silakan Pak Aan. Ya. Saya sependapat karena saya pun pernah belajar ini. Gitu. Nih, Ya, coba halo, Pak Ban. Aan diluruskan dia Pak Aan. Karena saya setuju Pak Aan karena dia ada data. Nggak gini, sholat tahajud itu bukan artinya sholat sepertiga malam. Sholat tahajud itu kata lainnya adalah sholat lail atau sholat malam. Nah, tidak harus sepertiga malam, tidak harus jam 2, jam 3. Tapi keutamaan waktu sholat lail atau sholat tahajud itu memang jam 2, jam 3 malam. Itu keutamaan, bukan harus dilakukan seperti itu. Kadang-kadang kami di pesantrennya Kiai Ustadz Abdul Somad atau di Adi Hidayat itu kami sholat lail tuh ada yang jam 11, ada yang jam 11, ada yang jam 2 mulainya. Tidur dulu, kami habis isya itu kami tidur dulu. Nanti kalau ada yang bangun jam 10, jam 11 sholat lail, tidur lagi. Nanti ikut sholat lagi yang jam 2, jam 3 karena sholat malamnya itu dilakukan sepanjang malam sampai menjelang subuh gitu loh. Tapi keutamaannya memang sepertiga malam terakhir itu antara jam 2 Kalau jam... sholat isya, Bang, sholat isya sholat apa? Sholat Ya, malam setelah atau sholat pagi? isya, kita sholat isya sesuai azan itu. Sholat habis azan isya kita itu sholat termasuk isya sholat malam atau gimana? Gimana? Sholat malam itu
sholat isya itu termasuk sholat malam atau gimana? Oh tidak, beda. Sholat isya itu sholat wajib, Mas. Kalau sholat malam itu sholat sunnah. Batas waktu isya sampai jam berapa? Sampai, kalau batas waktu isya itu sampai menjelang subuh, Mas. Batas waktunya. Tapi Kalau sholat duha, Mas mau ngomongin waktu sholat sunnah atau sholat wajib ini? sholat malam kan ada beberapa sholat malam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana sholat malam yang wajib, Mas? Sholat isya. Nah, itu bukan sholat malam namanya. Itu sholat isya aja, nggak bisa disebut sholat malam. Sholat Waktu malam isya itu itu kapan? bahasa Arabnya itu sholat lail, Mas. Itu artinya tahajud itu sholat malam. Jadi coba Mas googling apakah sholat isya itu sama dengan sholat malam, apakah sama dengan sholat lail? Ya beda, karena sholat malam, sholat lail itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat isya itu sholat wajib, Mas. Iya, saya tahu sholat isya itu sholat wajib, tapi dilaksanakan pada kapan hari itu Ya maksudnya. memang malam, tapi kan nggak ada orang nyebut sholat isya itu sholat malam. Ya kan? Gitu. Nanti sholat subuh jadi sholat pagi dong. Nanti kalau ada yang bilang sholat pagi, terus apa bedanya sama sholat duha? Duha kan pagi Beda. juga. Ayo. Maghrib itu beda sama dengan subuh. Kalau pagi kan duha. Nah, Gimana sih? subuh itu ya udah pagi juga, udah lewat waktu suruk itu. Ya subuh, ya subuh. Gitu, Mas. Jadi ya Kalau maghrib malam gitu. maghrib itu dilakukan malam karena sudah ada pergantian dari matahari tenggelam, sudah terbit bulan. Itu udah jatuhnya malam, udah kalau dalam Islam udah ganti hari malah, Mas. Gitu. Maghrib itu terbenamnya matahari, mulai terbenam dia senja. Kita tanya dulu ya sama Tadakiri. Sama Kamu dengan tahu nggak subuh. arti tahajud apa sih Tadakiri? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak arti tahajud itu apa Tadakiri? Munajat. Apaan lu? Nggak ngerti apa kamu? Aduh. Inilah Tunggu aku tanya. kalau Dia jangan-jangan nggak kadang-kadang- Islam ini. kadang-kadang tuh gini. Ah. Jadi forum-forum begini nih kalau kita naik, sebelum naik udah bawaannya emosi aja udah jadi susah. Iya, Tadakiri, kamu Muslim nggak nih? Ya muslim gua. Agama Islam. Ya. Ini kamu kenapa pemahamannya lain? Saya sih paham banget yang dikatakan Pan ya, karena arti tahajud aja kamu salah. Tahajud itu artinya Tahajud melawan itu. tidur. Melawan Apa? tidur. Makanya saya setuju ketika Pan bilang syaratnya itu ya harus tidur dulu sebelumnya. Oh, kamu nggak paham. Nggak harus tidur dulu kalau tahajud, Mbak. Dia aja bahkan tadi nggak tahu mana sholat wajib dengan sholat yang namanya sunnah. Kamu tahu nggak sholat wajib ada berapa? Jangan-jangan nggak tahu nih Tadakiri nih. Ya ada 5. Nah, itu argumentasi sholat Pak Aan tadi benar. Kamu nih, aduh. Kalau sholat Id wajib nggak? Ya iyalah, kau mau lebaran kau gimana kan? Wajib atau enggak katanya? Sholat id Bukan itu, sholat wajib itu. sholat id itu sunnah yang dikuatkan, Mas. Sholat wajib itu cuma 5. Terus kamu tanya sholat itu wajib nggak? Ya nggak masuk lah logikanya. Sholat id itu sholat sunnah yang dikuatkan. Namanya sunnah muakkad. Tadi aja dia udah menjawab Pak. Sholat wajib itu ada 5. Itu yang 5 waktu itu. Terus kamu nanya sholat id dari ke 5 waktu itu nggak ada namanya sholat id Bang. Logikanya aja itu mah. Aduh Bang Tada kiri kanan semua ini Bang. Kalau sholat Jumat
Sholat Jumat kan wajib, Mas, untuk menggantikan sholat zuhur. Jadi kalau sudah sholat Jumat itu Nggak, gugur zuhur lagi. sholat zuhurnya. Jadi Tapi ada kalau berapa yang tidak wajib? bisa melaksanakan sholat Jumat, tetap wajib sholat zuhur. Gitu. Ya gitu maksud saya. Jadi nggak 5 doang. Ya tetap 5, Mas. Kalau hari Jumat sampean sholat Jumat ya tetap 5 waktunya Jumat. Hari Jumat itu sampean sholat 5 kali. Ya ampun. Mungkin nggak tanda Apa- kiri. Apa Tanda terus kiri. jadi 6? Coba Apa tanda jadi kiri. 6 sholatnya? Sholat zuhur sama sholat Jumat. Nah, tanda kiri. Aku curiga kamu ini jangan-jangan habis sholat Jumat sholat zuhur ini. Curiga aku ini. Iya, pengganti. Kamu udah Kan tadi gini, dijelasin, yang Pak. wajib yang kita ketahui selain dari hari Jumat kan nggak cuma 5 Kan katanya tadi wajib. udah dibilang Sholat pengganti dari duhur. Kok kamu ini? Pada Jumat. kiri. Kan beda namanya, ada sholat zuhur beda dengan sholat Jumat kan gitu, cuman pengganti kan. Kalau sholat Jumat ya dengar ceramah dulu. Nah, lari kamu kemana-mana. Pak Agatha, Ya, coba kita taruhan berdua yuk. ayo. Pada kiri ini Islam apa oten? Coba tanya. Tanda kiri. Jangan oten dia. Enggak, ini udah lama di roomku, bukan notennya Murni Islam. Dia udah lama, udah kenal aku lama, dia tuh sering di sini. Tapi dia memang pemahamannya agak nyelesai. Bang, berapa lama di pondok? Jawab Saya dulu nggak itu. pernah mondok, Mas. Saya Oh, nggak pernah sama. mondok. Tadi katanya sama Ustadz Somad. Loh, apakah kalau kita ikut pengajian mereka harus kita mondok, Mas? Tadi katanya apa? Di pondok. Loh, saya nggak bilang di pondok. Saya kalau acara pengajian di tempat beliau itu seperti itu. Biasanya kan kita kalau pengajian itu kan kita nginep, Mas, di masjid itu. Sekalian sholat malam berjamaah, sholat lail berjamaah sampai subuh itu. Ya habis sholat isya tadarus. Baru tadarus tidur kan. Ya, ada yang tadarus, ada yang tidur. Bebas aja. Nggak jalan-jalan cari yang nggak gelap. Ya, Ini lagi nih ya, tanda kiri kamu agama Islam atau bukan? Islam. Islam dia apaan? ya alhamdulillah. Kamu harus banyak-banyak belajar dari Pak Aan ya, tanda kiri ya. Itu. Kamu malah membantah Pak Aan tadi. Pak Aan lagi di atas, dia di bawah, typingnya begitu. Ternyata. Iya, kata Pak An itu bahwa tahajud itu harus tidur dulu itu katanya. Ya memang sholat tahajud itu diutamakan tidur dulu, Mas. Itu udah memang aturannya begitu. Apakah boleh dilakukan kalau belum tidur? Boleh, tapi tidak menjadi sesuatu yang utama. Sama kayak kita nanya, kalau kita bilang sholat jamaah pahalanya sekian derajat, kalau sholat sendiri pahalanya 1. Lah apakah kita sholat itu harus berjamaah terus? Ya enggak, cuman kalau berjamaah kita dapat keutamaan. Tujuan Gitu. Pak An sholat tahajud apa? Ya macam-macam, Mas, tujuan sholat tahajud. Kita punya hajat apa? Tujuan orang sholat tahajud itu yang namanya sunnah, itu beda orang beda, Mas, nggak bisa diseragamkan. Ada yang mungkin pengen dekat dengan jodoh, atau pengen rezekinya lancar, atau pengen apa gitu, terserah. Atau Jadi, mau sholat ujian, tahajud itu sholat hajat lulus. juga ya. Kenapa? Sholat tahajud itu sholat hajat juga. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Tujuan doanya apa? Tujuan doanya apa? Cuman kalau sholat hajat itu bisa dilakukan waktu siang, gitu loh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut?
tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.